Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita 5 Juni 2023. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga yang berada di Inggris sekitar tahun 680-an. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecil. Jadi ketika para misionaris sering singgah ke rumahnya, mengunjungi bersama dengan keluarganya, dan itulah cikal bakal ketertarikannya untuk menjadi imam. Bonifacius artinya yang mujur, karena dalam perjalanan hidupnya Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu melindunginya. Walaupun dalam akhir hidupnya dia harus dibunuh karena imannya kepada Kristus. Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Karena di Jermanlah terakhir dia memberikan pewartaan. Dalam sebuah perjalanan bersama dengan para imam yang lain, ia dihadang oleh orang-orang kafir. Maka para imam dan juga orang-orang Kristiani yang bersama dengan mereka ingin berperang dengan orang-orang kafir itu. Tapi Bonifacius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifacius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena iman mereka bersama-sama 53 orang serani. Peristiwa itu terjadi tahun 754. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari bacaan dari peringatan Santo Bonifacius ini. Yang pertama, hendaknya juga para imam sering mengunjungi keluarga-keluarga, karena melalui kunjungan-kunjungan itu semoga ada anak-anak Kristiani, dari keluarga Kristiani yang terpanggil menjadi imam. Dan itu saya pikir masih berlaku sampai pada zaman ini. Yang kedua, kesetiaan kepada Kristus hanya dimungkinkan karena cinta yang mendalam kepada Kristus. Nyawa sebagai taruhan karena iman kepada Kristus tidak akan menjadi sebuah kerugian ataupun tidak menjadi sebuah hal yang harus dihindari, karena cinta kepada Tuhan adalah jalan pemersatu kita untuk mengalami kemuliaan surgawi. Sejalan dengan bacaan-bacaan hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, dijelaskan tentang perumpamaan seorang yang membangun ataupun membuka kebun anggur. Maka disuruhlah para penggarap-penggarap untuk menangani kebun anggur itu. Dan setelah dipilih mereka dan tiba giliran panen, maka disuruhlah para penjaganya untuk mengutip hasil panenan itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dibunuh. Bahkan anak tersayang yang adalah ahli warisnya juga disuruh dengan pengandaian mereka akan takut kepadanya. Tapi justru anak satu-satunya itu pun dibunuh dengan pengandaian supaya ahli waris itu jatuh kepada mereka. Dan itu adalah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana Yesus putra tunggalnya harus menderita, bahkan harus mati karena orang-orang yang tidak menerima dan tidak mengimani dia sebagai keselamatan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam praktek perjalanan hidup kita merenungkan bacaan Injil hari ini, kita dihadapkan pada beberapa situasi. Yang pertama, situasi ketamakan. Kalau kita tidak pernah merasa puas, merasa ingin lebih, maka tidak jarang banyak jalan, sekalipun itu yang tidak baik, yang tidak benar, akan kita lakukan untuk menggapai segala sesuatu yang sungguh kita perjuangkan secara berlebihan. Maka ketamakan membuat kita menjadi buta, bahkan tidak jarang kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik untuk menggapainya. Yang kedua, ketertutupan hati untuk melihat dan juga menerima orang lain sebagai bagian dari membantu kita untuk sampai kepada keselamatan tidak akan pernah berbuah hasil bagi kita. Harus ada keterbukaan hati untuk menerima orang lain supaya orang lain itu bisa berguna dan bisa membantu kita untuk sampai mengalami sukacita sebagaimana yang diharapkan oleh Kristus sendiri. Kalau kita tetap tertutup hati kita untuk Tuhan yang adalah keselamatan kita, maka keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan bukan hanya tidak menerima, tetapi menolaknya, bahkan membunuhnya.
Itu adalah tindakan yang paling sadis karena ketertutupan hati kita. Dalam tingkatan tertentu, barangkali kita juga adalah orang-orang yang tertutup dalam hal itu. Kita belum menerima Yesus sebagai keselamatan kita. Maka kita bertindak sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa lagi melibatkan Tuhan yang adalah yang mengaturkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita bersama dengan Santo Bonifasius dan juga Injil hari ini, mari kita sungguh membuka hati kita kepada Yesus agar keselamatan itu dapat terjadi untuk hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.